Hai guys, Jumpa lagi dengan kita berdua, istri saya Foni dan suami saya Ricky, bersama Ban Swallow di Ekspedisi Celebes di channel Ica Ica TV. Dan pagi ini kita di Sorowako. Sekarang sudah jam berapa? jam 5. Jam 5 ya, jam 5 kita memang berangkat lebih awal, pagi-pagi banget, subuh banget ini, supaya kita bisa menikmati Toraja lebih lama. Yap. Jadi panjang waktunya. Perjalanan sekitar 5 atau 6 jam sih, ya tergantung perjalanan nanti. Dari Sorowako sampai ke Rantepao. Yap. Nah, kita akan nginep di Rantepao lalu jalan-jalan di sekitaran situ. So, langsung aja kalau gitu, kita jalan lagi. Tapi sebelumnya, Kita doa dulu yuk. Caca Taruy. Ini nih enaknya kalau kita berangkat subuh-subuh, jalanannya masih sepi teman-teman. Kalau hitungan kita tepat, kita berangkat jam 5 lewat sekarang ini, berarti nanti sekitar jam 12 atau jam 1 siang kita udah sampai nih di Toraja. Tapi ya semua tergantung kondisi jalan ya. Semoga aja lancar. Seperti yang teman-teman bisa lihat, hari sudah mulai terang ketika kami sampai di Simpang 3 yang kita lewatin kemarin. Kemarin kita datang dari arah kiri. Sekarang kita terus ke arah pusat kota Malili. Nah, meskipun dari sejak Simpang 3 tadi itu sudah masuk kecamatan Malili, tapi saat ini kita masuk ke daerah pusat kota Malili yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Yang di sebelah kiri kita ini adalah lapangan Merdeka Malili, yang bisa dibilang alun-alunnya kota Malili. Keluar dari Kecamatan Malili, kita masuk ke Kecamatan Angkona. Pemandangan perkebunan sawit menyambut kami saat kami masuk di Kecamatan Wotu. Nah, di Wotu ini kita akan ketemu Simpang 3 Tarengge, di mana kalau kita mengarah ke utara, kita akan mengarah ke Poso. Sekarang kita akan ambil jalur selatan menuju ke Palopo. ini kita udah jalan 2 jam dan kita sekarang di daerah Burau, Kabupaten Luwu Timur. Dan dari tadi kita jalan itu memang ada kayak bau-bau tengi, bau kumbang-kumbang begitu, dan ternyata emang kayak lagi hama gitu loh. Itu yang hitam-hitam kumbang semua itu. Makanya dari tadi di jalan itu kok bau-bau tengi gitu kan. Ternyata oke lah, kita mau cari kopi dulu. Ini sering ininya hama kumbangnya ini. Tidak Pak, ini kayak ini mau musim lagi baru begini Pak. Oh, like ada musim-musimnya ya. Ya, Tapi kalau pas musimnya tiap hari begini selama Ya, berapa orang hari? mau turun sawah tuh. Oh, oke. Jadi karena habis panen, nah kumbang-kumbangnya semua penuh. serem. Dan katanya kalau malam di mana ada lampu mereka akan nyari terus. Geli sih liatnya. Ini cuman bau doang sih. Kalau kita kena sih nggak apa-apa, cuman ya baunya minta ampun. Kasihan Mas Indomaretnya.
nyapu-nyapu terus setiap hari. Kalau di Padang namanya pianggang ya, tapi di sini nggak tahu namanya apa nih. Mungkin teman-teman kalau apa bisa tahu. Tadi masih sih bilang walang sangit, tapi nggak tahu benar apa enggak. Dan ini ada lagi nih. Jangan diganggu. Ya udahlah, kita lanjut lagi yuk. Kecamatan Burau merupakan kecamatan terakhir di Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya, kita akan masuk ke Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Nah, di sini ada gapuranya menandakan kita sudah keluar dari Luwu Timur. Tapi sebenarnya batas daerahnya itu masih di depan lagi, teman-teman. Nah, setelah masjid yang ini nih. Sekarang barulah resmi kita berada di Kabupaten Luwu Utara. Jempol dari kakak cantik barusan membawa kita ke Kecamatan Mapedeceng. Nah, ini adalah Jembatan Baliase yang menjadi penanda batas Kecamatan Mapedeceng dengan Kecamatan Masamba. Kecamatan Masamba saat kita lewat ini terlihat ramai. Tapi kalau teman-teman ingat, pada bulan Juli tahun 2020 yang lalu, telah terjadi bencana banjir bandang yang melanda daerah ini, yang mengakibatkan puluhan warga meninggal dan ratusan orang terluka, serta belasan ribu orang mengungsi dan kehilangan harta bendanya. Jembatan yang kita lewati saat ini adalah Jembatan Masamba, yang cukup berdampak parah akibat banjir bandang waktu itu. Bahkan, menurut berita yang kami baca, jembatan ini sempat ditutup untuk perbaikan. Tapi untungnya, saat ini sudah bisa digunakan dengan normal. Kalau melihat kondisi sekarang, sepertinya Masamba sudah mulai pulih ya, teman-teman. Mari kita doakan semoga bisa cepat pulih total, kembali seperti sedia kala, dan semoga tidak terjadi lagi bencana-bencana seperti dulu. Nah, di kiri kita ini adalah Bandara Andi Jema. Bandara ini juga sempat tutup total pasca banjir bandang, akibat landasan yang tertutup lumpur. Meski saat ini hanya bisa melayani pesawat kecil, tapi bandara ini punya peran penting bagi transportasi dan perekonomian masyarakat Masamba. Selanjutnya kita masuk ke Kecamatan Baebunta, yang juga terdampak parah akibat banjir bandang dulu. Bahkan di kecamatan ini kita masih bisa melihat jelas sisa-sisa bencana yang terjadi. Sebagian besar rumah di daerah ini ada yang sudah diperbaiki dan kembali ditinggali. Tapi masih banyak juga rumah yang ditinggalkan begitu saja dalam keadaan rusak oleh pemiliknya yang pindah ke daerah yang dirasa lebih aman. Dari Baebunta, kita pindah ke Kecamatan Sabang, yang terkenal sebagai daerah penghasil durian. Bahkan di sini sampai dibangun tugu durian loh teman-teman. Nah, tuh banyak yang jualan durian di pinggir jalan. Ayo, siapa yang suka durian? Di Kecamatan Sabang ini, kami sempat menemui jalan yang rusak.
Tapi tentu ini tidak menjadi masalah untuk ban Swallow Urban Grade yang kami pakai. Gerbang di depan itu menandakan kita akan berpindah kabupaten, dari Kabupaten Luwu Utara ke Kabupaten Luwu, tepatnya di Kecamatan Walendrang Utara. Nah, ini adalah Sungai Lamasi yang menandakan kita sudah masuk di Kecamatan Walendrang. Dan pasar yang kita lihat ini namanya Pasar Batu Sitanduk, sesuai dengan nama desanya. Nah, saat kami lewat di sini ada kejadian lucu nih. Teman-teman perhatikan ya. Nah, tuh ada durian lagi teman-teman. Aduh, ngiler deh jadinya. Saat memasuki kota Palopo, kami melihat banyak kios-kios kecil yang sepertinya menjual makanan khas untuk oleh-oleh. Tapi ada juga karung-karung besar ini. Kira-kira itu apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Gerbang yang kita lihat itu adalah gerbang masuk ke kawasan industri Palopo. Oh ya, saat ini sedang ada wacana untuk pembentukan provinsi baru, di mana Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan juga Palopo akan memisahkan diri dari Sulawesi Selatan dan membentuk Provinsi Luwu Raya, dengan Palopo sebagai ibu kota provinsinya. Bagaimana realisasinya nanti? Kita lihat saja ya teman-teman. Dalam perjalanan kali ini, kami sama sekali tidak mengeksplor kota Palopo, hanya numpang lewat saja, dan langsung melipir ke jalan poros Rantai Pao Palopo. Ini kita sudah keluar dari kota Palopo, sudah 2 jam lebih jalan. Daerah apa kak? Daerah Batang. Batang. Iya, Batang Jalan Poros Toraja. Poros Toraja. Nah, dan pemandangannya tuh kota Palopo di bawah itu cakep banget. Kita istirahat dulu. Dan tadi kakaknya bilang ada jual makanan apa namanya? Sop ubi. Jadi kuahnya bening, isinya ubi merah. Kita lihat Katanya ya. sih begitu, tapi kita lihat. Biasanya kan kita kolak kan pakai ubi. Ya tadi pasti bilang sop ubi. Kita langsung, hah? Kolak maksudnya? Oh tidak, sop. Ya udah kita coba. Kita lihat abis ini seperti apa. Alright, sop ubinya datang nih. Ternyata ubinya itu toppingnya teman-teman. Saya pikir itu diolah. Ternyata topping dan dia pakai mie, pakai telur dan pakai kacang. So, mari kita coba. Oke. Ubi dan kuahnya. Kuahnya sih kayak kuah Indomie, cuman ya ditambah ubi rebus gitu aja sih. Padahal mie-nya bukan mie Indomie ya? Bukan.
Kita coba mie-nya ya. Tadi apa namanya mie-nya? Mie basah biasa Mie basah. sih. Mie-nya lucu. Ketawa dong. Sesuai ya sama warung ya. Warung ketawa. Yaudah, kita makan dulu ya. Kita taruh ya. Jalur menuju Toraja ini kondisinya jauh berbeda dengan jalur yang kita lewati sebelumnya, teman-teman. Kalau dari tadi jalur yang kita lalui datar-datar saja, sekarang kita akan mulai banyak mendaki. Karena Toraja berada di ketinggian antara 600 sampai 2.800 meter di atas permukaan laut. Otomatis pemandangannya juga akan didominasi oleh bukit dan lembah. Namanya daerah perbukitan, nggak heran ya kalau sering terjadi longsor. Selain itu, jalurnya ini cukup sempit dengan intensitas kendaraan yang cukup ramai. Jadi, kalau teman-teman riding ke sini harus hati-hati ya. Jangan terlena dengan tikungan-tikungannya yang asik buat cornering. Sedari tadi, jalur ini mengingatkan kami dengan jalur Takengon Kutacane di Aceh yang pernah kami lalui sebelumnya. Dan ternyata benar saja, tak lama kami disuguhi pemandangan awan yang berada di bawah kami. Wah, ini benar-benar mengingatkan jalur Takengon Kutacane itu. Kami serasa riding di atas awan, bahkan riding di dalam awan. Nah, kalau teman-teman riding ke Toraja, jangan heran kalau menemui banyak sekali kerbau di jalanan. Karena kerbau di Toraja ini berhubungan erat dengan upacara-upacara adat masyarakat Toraja. Jadi bisa dibilang, hampir semua keluarga di Toraja memelihara kerbau.
Dan kalau teman-teman melihat deretan rumah adat seperti ini bukan tempat wisata ya teman-teman, tapi memang rumah adat suku Toraja yang biasa disebut tongkonan. Nah, tongkonan ini sampai saat ini memang masih dipergunakan dalam kehidupan modern saat ini. Bukan hanya sekedar sisa sejarah atau menjadi tempat wisata saja. Jadi memang setiap kaum atau marga suku Toraja pasti mempunyai tongkonan. Ada dua kabupaten yang memakai nama Toraja, yaitu Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tanah Toraja. Saat ini kita sedang berada di Kabupaten Toraja Utara, dan kita akan menuju ke ibu kota kabupatennya yaitu Rantepao. Wah, ada kerbau belang teman-teman. Kami merasa beruntung sekali bisa melihat kerbau belang khas Toraja ini. Harganya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah loh. Bahkan katanya kerbau belang ini tidak ada di belahan dunia manapun, hanya ada di Toraja. Wow, keren banget ya. Sebenarnya kami ingin putar balik dan merekam si kerbau belang ini dengan lebih jelas. Tapi mengingat kerbau belang ini dianggap suci oleh masyarakat Toraja, kami mengurungkan niat kami karena takut nanti melanggar norma adat setempat karena ketidaktahuan kami. Dan saat ini kita sudah berada di pusat kota Rantepao. Hai teman-teman, jadi kita sudah sampai di penginapan kita di Rantepao, Toraja. Ini kita nginap di Pias Popis Toraja. Bukan Popis yang di Kuta ya, itu beda lagi. Itu Gang Popis. Dan ini tempatnya asik banget. Ini kita pemandangannya udah kayak bukan sawah sih ini ya, lapangan. Dan cukup dibilang jauh banget dari jalan besar sih enggak, tapi juga cukup tenang, nggak hingar-bingar jalan besar, nggak terdengar sampai di sini. Kamarnya cukup murah sih, cuman 220.000 per malam, tapi itu memang tidak termasuk breakfast. Breakfastnya kita ada restonya, bisa pilih sendiri ala carte gitu, jadi ya bisa sesuaikan. Lalu kamarnya, nah nih berantakan nih, lucu nih, nah, kayak gini. Kamarnya emang ya sebenarnya biasa aja sih. Oh ya, ini nggak ada AC karena memang di Toraja ini sudah dingin ya. Ini cerminnya pakai bambu-bambu gitu. Kursi dan mejanya juga bambu-bambu. Gitu. Lalu yang lucu, kamar mandinya. Nih, pakai ornamen batu-batuan begini.
Jadi kayak alam gitu. Sayang dindingnya masih dibikin pakai keramik ya. Coba kalau dindingnya juga pakai batu-batu itu mungkin kayaknya bakal lebih keren, tapi mungkin perawatannya lebih susah. Nah, dan kita cuma naruh barang, ngecas dikit, habis itu kita lanjut explore Tanah Toraja. Oke, Caca taruh.